Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait tugas UAS basis data lanjut kelas F. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Alvito Gifta Prayoga dengan NPM 240 810 176. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Zainal Arifin dengan NPM 2408101008. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Ayatul Hadi dengan NPM 24081010279. Ya, perkenalkan nama saya Akbar Kafi dengan nomor NPM 240810101053. Baik, nah di sini kita memakai studi kasus toko buku Gramedia. Nah, dan untuk contohnya atau bentuknya seperti ini sebentar. Nah, ini dia Gramedia. Nah, di sini kita ada beberapa table, ada 7, 1 2 3 4 5 7, totalnya 7 table. Yakni ada buku, terus detail transaksi, karyawan, kategori, penerbit, supply buku, dan transaksi itu. Nah, kalau buku sendiri itu kira-kira ada 100 record kurang lebih gitu kan. Dan untuk karyawan sendiri ada sekitar 25 record, terus kategori sekitar 20 record kalau nggak salah, ya betul. Terus penerbit sendiri ada 20 record juga, dan supply buku itu kita hanya 25 record, transaksi sekitar 25 record ya, 30 record, dan terakhir detail transaksi itu sekitar 15 saja. Nah, baik, ini sudah kita sudah saling menghubungkan ya, entah primary key, foreign key sudah saling berhubungan semua. Kalau ingin melihat sudah ada di sini di desainernya. Nah, sudah ada di sini semua. Nah, seperti ini ya kira-kira dari keterhubungan tabelnya. Nah, mohon maaf ya kalau lagi error atau berantakan, intinya seperti ini gitu. Baik, selanjutnya di sini kita akan lanjut untuk ke live query masing-masing dari kita. Jadi dari masing-masing kita sudah dibagi untuk tema-temanya dan soal-soalnya, dan kita langsung menuju ke live query-nya. Gas. Oke, selanjutnya di sini untuk pertama-tama saya akan menjelaskan terkait fungsi agregat. Jadi untuk soal yang pertama, di sini saya akan menghitung total jumlah buku yang tersedia untuk setiap kategori. Jadi untuk query-nya seperti apa? Jadi pertama kita select terlebih dahulu, lalu kita masuk ke kategori, lalu nama kategori. Nah, setelah itu kita koma, kita sum di sini, lalu kita masukkan ke buku, lalu stok buku, lalu kita aliaskan untuk totalnya, jadi kita total stok. Nah, untuk from-nya di sini kita from buku, karena kita mengambil dari tabel buku, lalu kita join kategori on buku, ID kategori, dot ID kategori. Nah, selanjutnya kita group by ke kategori dot nama kategori.
Nah, di sini kita coba untuk run. Nah, bisa terlihat di sini untuk outputnya seperti ini karena kita tadi mencari total jumlah buku yang tersedia untuk setiap kategori, jadi untuk outputnya seperti ini. Nah, untuk caranya mungkin menggunakan fungsi agregat sum, karena di sini kita pakai sum dan itu termasuk fungsi agregat untuk menjalankan untuk menjumlahkan stok buku berdasarkan kategori. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal yang kedua untuk fungsi agregat. Jadi untuk soal yang kedua itu kita di sini akan menghitung rata-rata dari harga jual buku. Jadi untuk pertama-tama kita langsung select aja. Lalu kita gunakan average karena di sini kita mencari rata-rata. Nah, di sini karena kita mau menghitung rata-rata harga jual, jadi kita langsung rata-ratakan harga jual. As rata-rata harga buku. Nah, kita from-kan buku. Nah, untuk query-nya seperti ini saja, langsung kita go atau kita start. Coba. Nah, di sini sudah keluar untuk rata-rata dari harga buku sekian, dan untuk penjelasannya mungkin fungsi agregat average di sini itu digunakan untuk mengetahui rata-rata jual seluruh buku. Jadi mungkin itu saja untuk fungsi agregat, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk materi join. Untuk soal yang pertama yaitu tampilkan judul buku beserta nama penerbitnya. Untuk query SQL-nya seperti ini. Slide itu dulu. From software SQL-nya seperti ini. Langsung saja kita run. Untuk outputnya akan seperti ini. Jadi join digunakan, penjelasannya join pada SQL-nya digunakan untuk menghubungkan tabel buku dan penerbit. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu tampilkan data transaksi beserta nama kasir yang melayani. Nah, slide. Nah,
untuk hasilnya seperti ini masih jalan dan outputnya akan jadi seperti ini. Query ini penjelasannya, query ini menampilkan transaksi dan kasir dengan teknik join antar table dan berwali. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang apa namanya materi subquery. Nah, untuk soalnya di sini saya akan mencari harga buku yang maksimal dari harga buku, pokoknya yang paling besar lah, maksudnya yang paling tinggi maksimalnya harganya berapa gitu, intinya gitu loh. Oke. Di sini saya akan mengkategorikan melalui buku, detail buku, dan sama harga jual from buku. Lalu di sini kita akan mencari where, terus buku harga jual, nah, sama dengan terus kita masukkan nilai max fungsi maksudnya, terus buku jual from buku. Nah, seperti ini. Ya, testing. Nah, akan muncul harga yang paling besar itu adalah kamus besar bahasa Indonesia. Berarti ini yang paling besar dijualnya apa? Harga paling besar, yakni kamus itu. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan soal yang kedua, itu kita akan mencari apa namanya rata-rata untuk stok buku ya, rata-rata terkecil dari stok buku. Kita select lagi sama kayak tadi buku, tetapi kita pakainya judul buku sama apa namanya stok. Nah, terus from buku. Terus lagi where buku, stok buku. Oke, kita select average buku, stok buku from buku. Nah, harusnya akan ya paling kecil. Nah, nanti bakal muncul ya. Sini kita nampilkan apa namanya judul buku sama stok buku dari tabel buku, terus kita akan mencari stok buku yang lebih kecil. Rata-ratanya kita mencari yang lebih kecil. Nah, contohnya gitu. Masker pelangi 20, 15, 10, 15, 10. Nah, ada banyak jenis-jenis buku ya, entah pulang, cantik terluka, dan lain-lain begitu. Nah, mungkin terkait apa materi subquery segitu aja. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya materi berikutnya. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan tentang materi pembuatan trigger
Itu pada soalnya adalah buat trigger untuk mengurangi stok buku setelah terjadi transaksi penjualan. Langsung saja kita buat triggernya, delimiter. Oke, setelah itu kita lihat trigger, kita namai saja kurangi stok seperti ini. Setelah itu after insert on tabel detail transaksi. Ini digunakan agar nanti trigger berjalan ketika data masuk ke tabel detail transaksi. Kemudian for each row, ini digunakan untuk triggernya agar berjalan setiap baris data. Kemudian again update ke tabel buku. Setelah itu kita set yaitu stok buku sama dengan stok buku dikurangi new jumlah. Setelah itu where, ini kondisinya ID buku sama dengan new ID. Kita buat besar aja ini biar lebih enak. Oke, setelah itu jangan lupa kemudian dari delimiter menggunakan titik koma, kita langsung saja jalankan. Nah, trigger sudah berhasil kita buat, coba kita refresh. Setelah itu kita coba cek apakah trigger yang kita buat tadi sudah berhasil atau belum. Nah, ini ya, kita sudah berhasil menggunakan trigger ya. Setelah itu coba kita buat untuk menguji trigger tersebut apakah berjalan. Oke, pada tabel buku di sini terlihat, kita coba kurang ini ya, buku Laskar Pelangi, yaitu stok bukunya sekarang ada 17. Kita coba masukkan data ke tabel detail transaksi. Ya. Detail transaksi. Jumlah total kita insertkan values-nya. Jadi detail kita coba buat 17 buat transaksi baru. Kemudian untuk ID transaksi coba kita buat juga menggunakan no 17. Kemudian ID buku BK 001. Setelah itu jumlah yang akan kita pinjam, coba kita pinjam 7. Setelah itu totalnya kita isi saja 50.000. Kita langsung run. Oke, setelah itu kita cek pada tabel buku. Nah, di sini buku Laskar Pelangi telah berkurang stok bukunya. Yang tadinya 17 sekarang menjadi 10. Itu tandanya trigger yang kita buat tadi itu berhasil. Oke. Kemudian materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang store produce.
dengan soal yaitu buat store produce untuk menampilkan buku berdasarkan kategori tertentu. Kita langsung buat saja. Ya, kita create prosedur, kita namai per kategori misalnya. Kita definisikan dulu nanti untuk variabel inputnya menggunakan int. Kita coba kita terus tipe datanya berupa varchar, kita isi saja 32 itu. Oke, select judul buku, harga jual, stok buku, from tabel buku, kemudian where ID kategori sama dengan ID yang akan kita buat nanti. Kita tutup menggunakan delimiter titik koma. Nah, akan berhasil. Untuk mengujinya kita coba langsung saja ya. Coba kita panggil prosedurnya, yaitu dengan query call nama prosedur yang telah kita buat tadi, yaitu sp buku per kategori ini. Setelah itu coba kita search berdasarkan kategori, yaitu cat 10. Kita lihat kategori buku yang dia merupakan cat 10 akan ditampilkan, yaitu ada resep masakan Nusantara dengan harga jual seperti ini dan stok buku 15 dan juga yang lainnya. Ini semua adalah kategorinya cat 10. Oke, sekian dulu untuk presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.